Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bertemu lagi kita pada saat ini, dan saat ini saya mau mengajak kita membaca serta merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan dia dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabar saudara semua? Saya berharap dan berdoa saudara senantiasa ada dalam keadaan yang baik dan sehat walafiat. Saudara terkasih, sudah 3 hari minggu kita tidak bisa beribadah di gereja. Bukan karena kita tidak mau, tapi kita terpanggil untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, khususnya di daerah tempat kita tinggal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini gereja di seluruh penjuru dunia merayakan Minggu Palma. Hari Minggu di mana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem untuk menggenapi panggilannya sebagai Mesias, yaitu Juru Selamat dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Minggu Palma sejatinya bukan hanya sebuah perayaan untuk mengingat masuknya Yesus ke Yerusalem. Minggu Palma juga menjadi minggu di mana kita mengingat siapa Allah kita dan bagaimana Dia menggenapi janji-janjinya. Mari kita melihat Injil Matius yang menjadi dasar perenungan kita hari ini. Di ayat pertama, saudara-saudara, Matius mengatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Saudara-saudara, nas ini mengatakan kepada kita bahwa Yesus dan rombongan sengaja berjalan menuju Yerusalem, pusat semua kegiatan keagamaan dan juga pusat kegiatan politik pada masa itu. Tanpa ragu, Tuhan Yesus berjalan menuju ke Yerusalem. Padahal di sana berkumpul orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, yang mungkin sedang bersekongkol untuk mencari cara agar bisa menyingkirkan Tuhan Yesus. Mengapa tidak ada keraguan dalam diri Yesus untuk pergi ke Yerusalem? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa di sana ada bahaya yang menghadap? Jelas Yesus tahu, saudara-saudara.
Dan kalau kita jadi Tuhan Yesus, kita tahu di depan kita ada bahaya dan kita masih jalan terus, itu namanya cari mati. Tak heran kalau kita ada di posisi Tuhan Yesus, mungkin kita akan menjauhi Yerusalem dan pergi ke tempat yang aman. Mengapa Tuhan Yesus tidak ragu sedikit pun? Mengapa Tuhan Yesus tidak pergi cari tempat yang lain yang lebih aman sehingga ia bisa meneruskan hidupnya, meneruskan pengajarannya bersama para murid? Saudara-saudara, jawabnya sederhana. Sebab Yesus tahu apa yang dikehendaki oleh Bapa. Tentu saudara ingat, berulang kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah mengerjakan pekerjaan Bapa. Atau dalam Injil Yohanes ketika ia bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, dan kemudian ketika perempuan Samaria itu pergi, lalu ada murid-muridnya menawarkan makanan, Tuhan Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Bapa-Ku yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Dan apa itu kehendak Bapa, saudara-saudara? Kehendak Bapa ialah bahwa ia masuk ke Yerusalem, menjadi anak domba Allah yang menderita dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak orang ragu untuk mengikuti kehendak Allah. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena gagal mengikuti kehendak Allah. Daud, Salomo, juga raja-raja Israel dan Yehuda gagal melakukan kehendak Allah dan jatuh dalam dosa. Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena gagal mengikuti kehendak Tuhan. Saya dan mungkin kita juga gagal mengikuti kehendaknya. Mengapa mereka semua gagal melakukan kehendak Allah? Bagi saya, kita, juga tokoh-tokoh Alkitab yang tadi saya sebutkan di atas, gagal melakukan kehendak Tuhan karena mereka masih khawatir, sehingga tidak sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Allah Bapa. Berbeda dengan Tuhan Yesus, ia percaya penuh kepada Bapa, oleh karena itu sedikit pun ia tidak ragu pada Bapa. Ia tahu melakukan kehendak Bapa adalah hal yang terbaik yang bisa dikerjakan olehnya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Injil Matius juga mencatat saat di Betfage, Tuhan mengutus 2 orang muridnya untuk pergi ke kota dan mengambil keledai yang tertambat di sana. Menarik memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Ternyata persis terjadi. Ini berarti saudara-saudara, Yesus tahu. Ia tahu apa yang akan terjadi secara persis, secara tepat. Sama seperti saat ia tahu apa yang dikerjakan oleh muridnya Nathanael kala pertama mereka berjumpa. Yesus tak pernah berubah. Ia tahu apa yang akan terjadi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Ia tahu siapa kita, ia tahu apa yang ia kerjakan. Kita ini telanjang di hadapan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, bila kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, baiklah hidup kita, perilaku kita, perbuatan kita, bahkan pikiran dan perasaan kita sudah seyogyanya diselaraskan dengan hidup, pikiran, dan perasaan Kristus. Jangan lagi memakai topeng, karena percuma. Tuhan tahu
siapa kita. Saudara, Injil Matius juga mencatat Yesus masuk ke Yerusalem dengan menaiki keledai. Saudara yang terkasih, jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, atau tepatnya 5 abad sebelum kelahiran Yesus, Nabi Zakaria menubuatkan bahwa Sang Mesias akan datang. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang masih muda. Maka masuknya Yesus ke Yerusalem dengan menunggangi keledai merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Zakaria. Hal ini menggemakan kembali sebuah pesan istimewa buat kita, bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Sang Juru Selamat yang dijanjikan oleh nabi-nabi akan masuk persis seperti yang dikatakan atau persis seperti yang dinubuatkan para nabi. Artinya segala janji Allah pasti akan digenapi. Yesus Sang Juru Selamat telah datang sebagai manusia guna menebus dosa umat manusia. Kelak Ia akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja. Ia akan menghakimi seluruh ciptaan. Ia lahir sebagai manusia yang rendah, tapi kelak Ia akan kembali dalam kemuliaan. Nah, saudara-saudara, Allah ingin kita memegang teguh janjinya, tak goyah oleh apapun juga. Surat Yohanes, saudara-saudara, dan juga surat Yudas memperingatkan bahwa pada zaman akhir akan ada banyak penyesat yang berusaha memisahkan kita dari kasih Allah. Salah satunya adalah dengan menghembuskan roh keraguan dalam diri kita, sehingga kita meragukan janji Tuhan. Inilah yang membuat kita gagal memenuhi panggilan kita selaku anak-anak Allah. Karena itu peganglah teguh janjinya, sebab Ia setia. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, para pengikutnya juga orang banyak mengeluhkan Tuhan Yesus. Injil mencatat orang yang sangat banyak jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, "Hosana bagi anak domba, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Saudara, kita menyaksikan antusiasme yang luar biasa dari orang banyak. Mungkin sebagian dari mereka sudah mengenal Tuhan Yesus. Sebagian dari mereka mungkin sudah tahu hal yang Tuhan Yesus kerjakan. Mungkin juga sebagian dari mereka pernah menyaksikan Yesus membuat berbagai macam mujizat, bahkan mengalami mujizat itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, bisa jadi di balik puji-pujian yang dinyanyikan orang banyak itu tersirat keinginan, dalam tanda kutip, menguasai Yesus. Mengapa? Agar Yesus menjadi raja mereka. Bukankah bila Yesus menjadi raja mereka, yang sakit pasti akan disembuhkan, yang lapar pasti akan diberi makan? Bukankah Tuhan Yesus bisa mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi makanan bagi 5.000 orang lebih? Bahkan yang telah meninggal pun bisa Tuhan Yesus hidupkan kembali. Bayangkan bila Tuhan Yesus menjadi raja bagi kaum Yehuda, tak ada lagi yang sakit, tak ada lagi yang lapar, tak ada lagi yang berduka cita. Semua orang bahagia. Tapi saudara-saudara, bukan itu yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Allah ingin Tuhan Yesus menebus dosa manusia, bukan menjadi raja atas kaum Yehuda. Itu sebabnya saat Tuhan Yesus membiarkan diri ditangkap dan dihakimi di hadapan Pontius Pilatus, orang-orang yang tadinya dengan antusias memuliakan nama Tuhan, kini balik menghardik Dia. Mereka bahkan mendesak agar Tuhan Yesus disalibkan.
Saudara terkasih, bagian ini sesungguhnya mau mengingatkan kepada kita akan betapa cepat hati dan perasaan manusia berubah. Sebentar sayang, sebentar kemudian menjadi sebel, bahkan benci. Bangga pada apa yang manusia katakan atau menaruh keyakinan pada manusia sebenarnya sama saja dengan membangun rumah di atas pasir pantai. Rumahnya bisa berdiri, tapi tidak tahan lama. Begitu ombak datang, rumah itu akan roboh. Lain halnya jika kita menaruh keyakinan kita kepada Allah. Allah itu setia. Kasih-Nya tak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Janjinya kekal, dan Ia tak pernah ingkar janji. Menaruh harap pada Allah sama seperti mendirikan rumah di atas batu, kokoh dan kuat. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan bergantung pada manusia yang hatinya mudah sekali berubah. Bergantunglah pada Allah, sebab kasih setia Allah tak pernah berubah dulu, kini, dan selama-lamanya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi Minggu Palma bukan sekedar peringatan masuknya Yesus ke Yerusalem. Minggu Palma juga menjadi momen bagi kita untuk merenungkan, pertama, iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah, dan karena itu kita bersedia melakukan kehendak-Nya tanpa ragu. Kedua, Minggu Palma adalah momen bagi kita untuk melepas topeng-topeng kita dan hidup jujur di hadapan Allah. Ketiga, Minggu Palma juga menjadi momen bagi kita untuk meneguhkan iman kita, agar di tengah perubahan zaman, di tengah kesulitan hidup, di tengah penderitaan dan kesusahan apapun bentuknya, kita tetap percaya bahwa Allah setia, bahwa janji-janjinya pasti digenapi. Dan dengan keyakinan ini, kita hidup sebagai murid-murid Yesus yang setia beribadah, setia mengerjakan panggilannya untuk mengasihi dan menjadi berkat bagi sesama. Dan terakhir, Minggu Palma juga menjadi momen bagi kita untuk mencari Allah, bukan mencari pujian dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.